Waktu itu sedang sibuk-sibuknya saya melayani pembeli. Tiba-tiba saya punya orang tua, katakanlah emak, bilang gini, itu kursi bangku bawa ke depan. Kasih suruh duduk bapak yang berdiri itu. Mana orangnya? Itu yang berdiri di depan tuh, suruh duduk di bangku ini, bawa kursinya ke depan. Saya nurut aja, saya bawa kursi itu ke depan, lalu saya bilang, Pak, silakan Pak duduk sini. Iya ya dek, terima kasih katanya. Lalu saya ke belakang lagi, ke bagian dalam, sambil sibuk melayani orang, saya kata begini, Mak, emang itu siapa orang itu? Dimuliain banget. Orang lain gak apa kayak gitu. Apa katanya? Itu orang itu baiknya luar biasa sama gua. Dulu sekali waktu gua susah-susah banget, gua jualan singkong. Jadi ditimbang berapa? Berapa Neng semuanya? 250 Pak. Dia kasih duit 1000. 1000 rupiah pada tahun itu. Pada tahun 1970. Itu kejadiannya udah lama. Jadi dikasihlah itu apa namanya uang 1000. Nih Pak kembaliannya apa, dia bilang, nggak usah Neng, nggak usah kembali, ambil aja buat Neng. Makanya kan ketika udah ada toko, transaksi udah jalan, itu teringat sama bapak itu. Jangan sampai bapak itu berdiri, kasih duduk, kasih duduk. Nah ini yang mau kita baca, tafsir surat Al-Baqarah ayat 263, karena kejadian sama kita. Begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca cepat. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu alim wallahu ghaniyun halim. Ini mata udah kagak jelas. Min di mata ini udah min 11. Mata udah nggak kelihatan lagi. Jadi membacanya dari jauh nih. Qaulun ma'ruf wa maghfiratu khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik, pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Memberi tapi menyakitkan. Ini pernah saya. Dulu tiba-tiba kan istri saya bercerita begini, Bang, tadi kan nggak tahu kenapa waktu beli sayur bilang gini, nanti saya bayar ya duitnya ya, katanya. Lah istri saya kan kagak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, kenapa? Ya iya sambil bengong-bengong, duit apaan? Perasaan dia kagak pernah minjem sama gua. Rupanya si kakak ini pernah mau pinjam, tetapi sama orang yang beli sayur di sebelahnya itu nggak dikasih tapi diceritain kemana-mana. Nah ini biasa banget ini. Biasa banget yang kayak begini nih. Udah kagak dapet diceritain kemana-mana. Nah itu jangan pernah terjadi sama kita. Apa itu? Allahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya dan enggak butuh sedekah yang diceritain kemana-mana. Mending kalau masih ngasih. Kalau kagak ngasih diceritain kemana-mana. Udah sering banget yang begitu. Terutama ibu-ibu ini. Dia kan kemarin minjem sama gua. Emang lo kasih? Ya kagak. La ilaha illallah. Udah kagak ngasih diceritain. Ini pernah saya juga dengar suatu sekarang orangnya udah jadi motivator luar biasa. Jadi ketika itu dan punya sekolah di mana-mana, sekolahnya gratis. Jadi bapak itu dulu sudah lulus di IPB, Institut Pertanian Bogor. Udah lulus dengan nilai yang luar biasa. Mau pergi kuliah tapi duitnya nggak ada. Lalu dia pinjemlah sama orang kaya di kampung dia. Apa katanya? Baru-baru mulai kuliah udah minjem, nanti bagaimana selanjutnya? Orang miskin aja pakai kuliah. Akhirnya dia pulang, anaknya sedih. Dan bapak itu berkata, alah Pak, itu mah gak seberapa, kata dia. Tanah saya lebih banyak lagi. Pas sudah di jalan ditanya, Pak, emang tanah kita banyak? Lah itu Pulau Jawa. Lah itu Pulau Jawa, kata dia kan. Dan setelah itu bapaknya itu menjadi motivator sampai ke seluruh dunia tuh. Dan dia mempunyai sekolah di mana-mana itu sekolah, tapi sekolahnya gratis. Dan tahu nggak Anda, orang yang memberi sambil mencela itu, anaknya tiba-tiba udah beberapa tahun kemudian ada yang ditangkap polisi dan usahanya bangkrut karena dia menipu. Dan hancur usahanya dan kebun sawahnya dijual. Wallahu ghaniyun halim. Sesungguhnya Allah maha kaya, tidak butuh sedekah-sedekah yang diikuti dengan kata-kata mencela. Memberi tapi mencela. Dasar males, ambil nih. Gitu. Biasa banget itu. Udah nggak, yang lebih parah lagi udah nggak memberi, diceritain kemana-mana. Udah sering banget yang kayak begitu. Kalau saya ketemu yang saya gitu,
Langsung saya bilang, udah nggak ngasih, nyeritain lagi. Nah, itu sering banget yang kayak begitu. Makanya kita kan membaca, mengapa disebut wallahu ghaniyun halim? Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan sedekah yang seperti itu, pemberian yang seperti itu, dan juga Allah itu maha halim, maha lembut, menunda siksa. Allah menunda siksa. Apa itu siksanya? Hati orang luka, dia bilang gitu. Luka nggak hati orang, dibilang gitu. Udah nggak dikasih, dicela, dihina, lalu diceritain kemana-mana, hati orang luka. Memang Allah menunda siksaannya kepada dia, tapi lama-kelamaan bakalan terjadi. Ya seperti tadi, kisah yang tadi itu. Bapak itu di waktu mau masuk IPB itu, Institut Pertanian Bogor, itu dicela, dan pada akhirnya beberapa tahun kemudian ketika dia udah menjadi sarjana dan hidupnya sudah menjadi baik, orang itu malah jadi bangkrut. Allah percepat siksaannya. Karena apa? Kebanyakan nyela orang, kebanyakan gampangin orang, kebanyakan nyepelein orang, akhirnya Allah balas siksanya. Wallahu ghaniyun halim. Ini saya membaca beberapa kitab tafsir, dan juga ini karena tafsirnya bahasa Arab juga, jadi payah kita, ada kalimat-kalimat yang agak susah, terpaksa kita buka kamus juga nih. Kemudian ini saya juga salah satunya membaca tafsir Hamka Al-Ajhar. Pada surat ini juga beliau mengatakan bahwa dalam komentarnya, dalam qaulun ma'ruf khairun, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha aja, itu adalah yang namanya kata-kata yang enak itu lebih bagus daripada pemberian yang disertai dengan celaan. Enggak ngasih tapi orang sekampung tahu gara-gara itu. Nah, itu beliau mengatakan seperti pepatah orang dulu, yang namanya makanan pasti habis, yang namanya kain baju pasti rusak, yang namanya duit pasti habis, tetapi kata-kata yang bagus tertanam di dalam hati orang sampai mati, kan begitu. Apabila pedang melukai tubuh, ya masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah yang melukai hati, kemana obat dicari? Makanya kan ini ada kaitannya dengan yang kemarin. Apa itu? Nafsu, merasa sudah ada semuanya, merasa sudah punya semua, lalu sepele aja mandang orang. Padahal yang nggak tahu kan. Apalagi tipenya tipe saya nih, tipe nyari saudara. Apa itu tipe nyari saudara? Biarin aja, dia tengok seperti apa kita. Nggak apa-apa, kasih lihat aja dulu. Kita lihat apakah saudara kita atau bukan. Biasanya kalau tipe saya tipe kayak gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari ini saya ada 6-7 kitab tafsir, salah satunya juga tafsir Departemen Agama. Pada intinya ketika mengomentari qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha aja wallahu ghaniyun halim, itu pada intinya adalah apabila tidak memberi, apalagi tidak memberi, jangan juga menyebarkan kemana-mana. Karena ada orang yang memang dia kalau nggak mendesak sekali dia nggak mau. Karena kebanyakan banget ini udah jadi kebiasaan di masyarakat kita, udah tidak memberi, dia ceritain kemana-mana. Itu di sebelah saya juga dulu begitu. Orang itu kemarin pinjam duit loh sama gua. Emang dikasih? Ya kagak. Astagfirullahaladzim. Udah kagak dikasih, diceritain kemana-mana. Memang Allah menunda siksaannya. Suatu saat dibalas, dipercepat sama Allah. Peringatan untuk kita semua. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Peringatan kepada kita, saling mengingatkan pada kebaikan. Jangan pernah terjadi itu kepada kita. Mudah-mudahan kalau kita membeli, khairum min shadaqatin yatba'uha aja. Jangan memberi sambil mencela. Nah, dulu saya pernah saking ini kan ada satu kawan yang katakanlah kita tidur sebantal, makan sepiring waktu kuliah, dan ketika dia udah karirnya udah baik, udah bagus karirnya di kantornya. Nah, sedangkan saya ya santai-santai aja. Lalu saya suatu saat perlu betul gitu minta tolong. Saya bilang saya ada keperluan begini dan begitu. Apa kata dia? Yuk, katanya kan. Saya datang ke kantornya, wajahnya udah senyum dari jauh, dan dia udah wajahnya enak banget dilihatnya, senyum dari jauh. Dia pegang tangan saya. Lagi jalan, lagi mampir, kata dia. Ya, Ana sengaja kemari ada perlu. Kenapa? Lalu saya ceritalah begini dan begitu. Apa kata dia? Ayo kita pergi ke ATM. Di situ ambil sendiri. Ketik berapa jumlahnya? Dia bilang kan. Ya karena saya coba butuh sedikit. Setelah itu
dia doain, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia doain di depan itu, ayo angkat tangan kita, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, katanya kan. Luar biasa, belum pernah seumur hidup saya nemuin orang sesoleh itu. Sesoleh itu belum pernah, sampai sekarang masih teringat. Udah kita dibantu, kagak usah dipikirin kapan ngembaliinnya, buat anak-anak aja, dia bilang kan kayak gitu. Habis itu dia doain, la ilaha illallah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit komentar dari ayat Allah, qaulum ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha aja wallahu ghaniyyun halim. Kalimat-kalimat kata-kata yang baik itu lebih baik daripada pemberian yang disertai dengan celaan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah sangat kaya dan sangat lemah lembut. Allah sangat lembut. Maksudnya ini dalam komentarnya, bukan maksudnya, dalam komentarnya ditulis bahwa Allahu ghaniyun, Allah kaya, Allah tidak butuh sedekah-sedekah yang seperti itu, yang memberi sambil mencela, apalagi tidak memberi tapi nyeritain kemana-mana, Allah nggak butuh. Allahu ghaniyun halim. Nah, halimnya ini dikomentari di sini bahwa Allah menunda, karena Allah maha lembut, maha sayang, Allah menunda siksaan orang seperti itu. Tapi lama kelamaan, menurut beliau Buya Hamka ini, bisa dicepat-cepat juga sama Allah, karena banyak orang yang sakit hati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ayat surat Al-Baqarah ayat 263. Ini jangan terlalu panjang, kalau kita ulas komentarnya dari banyak tafsir yang dibaca ini, nanti jadi panjang. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan insya Allah, supaya ini masuk aja, bahwa memberi jangan sampai diikuti dengan celaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.